Kobaran api membakar sebuah gudang kecap kemasan yang terletak di Desa Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api membakar bagian dalam gudang beserta sejumlah isinya. Banyaknya material mudah terbakar membuat api merambat beberapa bagian gudang. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari bagian belakang gudang. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran dari Bekasi mengerahkan 9 unit mobil pemadam ke lokasi. Untuk objek terbakar ini gudang kecap ya, kemasan kecap yang berbungkus plastik. Jadi material yang terbakar agak cukup menyulitkan bagi kita untuk memadamkan api. Bang, kesulitannya sendiri apa sih Bang saat memadamkan? Ya, tadi waktu kita sampai kondisi gudang ini masih tertutup dengan pintu-pintu besi ya Bang ya, yang kuncinya nggak ada. Akhirnya kita melakukan pendobrakan. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini kini ditangani Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya pemirsa dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribu, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam Ainis Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, Ainis Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana kebakaran menghanguskan sejumlah kios pedagang di Jalan Keramat 2, Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG dari kios mie rebus 24 jam. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap sejumlah bangunan kios beserta isinya di Jalan Keramat 2, Kuitang Senen, Jakarta Pusat hari Senin pagi. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan yang disusul semburan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api merembet ke bangunan lain. Dan diduga kebakaran berasal dari kebocoran tabung gas LPG di warung mie rebus. Api padam setengah jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pemirsa, seorang residivis kasus narkoba merental mobil untuk membawa hasil curian peralatan bengkel mobil. Karena berusaha kabur, pelaku dihadiahi timah panas oleh tim Satreskrim Polresta Padang. Setelah melakukan pengintaian, petugas kepolisian berpakaian sipil dari tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek sebuah kendaraan minibus yang dicurigai membawa hasil barang-barang curian di daerah Lubuk Begalung, Kota Padang. Saat diciduk, pengendara mobil yang merupakan seorang residivis kasus narkoba yang bernama Andre Madu kedapatan membawa sejumlah mesin mobil serta peralatan bengkel yang diduga hasil curian. Selain itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam jenis golok yang disimpan tersangka di kursi depan mobil. Petugas pun terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak pelaku di bagian kaki lantaran berusaha melarikan diri. Tersangka selanjutnya diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mendapat perawatan medis sebelum digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 5 TKP di wilayah Kota Padang, Solok, Pariaman, Lumpur Alung, dan Pasaman. Itu ada seorang residivis yang memang sudah sebelumnya pernah masuk juga melakukan kejahatan itu 363. Setelah mendapat informasi, anggota di lapangan untuk memastikan keberadaan pelaku sehingga kita berhasil mengamankan pelaku. Dalam aksinya, tersangka sengaja menyewa 1 unit mobil untuk membawa barang-barang hasil curiannya yang sebagian besar ditargetkan adalah bengkel mobil. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo. Dengan demikian, di dalam Rakernas ini aspek-aspek pemerintahan ke depan, agenda strategisnya, visi misinya, aspek-aspek pemenangan pemilu, dan kemudian ideologi keberpihakan terhadap wong cilik
itu akan dibahas secara khusus. Guna memantapkan pembahasan bagaimana Partai PDI Perjuangan dengan 3 pilar partainya yang terdiri dari 128 anggota DPR RI, 464 DPRD Provinsi, dan ada 18 ketua DPRD Provinsi, kemudian 3.232 anggota DPRD Kabupaten Kota, 54% kepala daerah, dan 1,2 juta pengurus partai di seluruh tingkatan. Semua akan mendorong agar apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2024 itu dapat betul-betul berpadu. Mengingat Bapak Presiden Jokowi itu berasal dari PDI Perjuangan, sehingga platform keberpihakan terhadap orang cilik ini juga akan dijalankan. Nantinya ada perintah harian Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan hal tersebut. Nah, guna memantapkan di dalam mengusulkan rekomendasi, maka kami juga mengundang beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan yang selama ini telah menjalankan perintah partai di dalam memerangi kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran, keadilan untuk semua, yaitu Wali Kota Surabaya, Wali Kota Solo, Wali Kota Semarang, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Tidore Kepulauan, untuk nantinya menyampaikan bagaimana kebijakan dan perintah konstitusi, perintah partai itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan rencana Rakernas itu akan ditutup pada tanggal 8 sore hari, dan disitulah rekomendasi Rakernas akan disampaikan kepada publik. Di tengah-tengah Rakernas nanti juga akan diadakan berbagai kegiatan yang sifatnya nanti bisa diliput oleh pers, ya, termasuk berbagai atraksi kebudayaan, dan seluruh peserta Rakernas dijaga betul staminanya, sehingga setiap pagi di sekolah partai nanti ada senam besi cinta, karena kita ini kan ibarat lari maraton pemilu sekitar 253 hari lagi, sehingga diperlukan suatu stamina, daya juang yang kuat. Nah, buat teman-teman pers, karena fokus kita adalah pada Rakernas ketiga, maka mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan nanti juga terkait dengan materi Rakernas 3 ini. Nanti itu sebelum dilanjutkan tanya jawab, mungkin ada tambahan dari Pak Jarod Saiful Hidayat dan Bapak Arief Dimanta. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen, rekan-rekan yang saya hormati. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa Rakernas akan dilaksanakan 6 sampai 8 Juni. Dan sebelumnya tanggal 5 ini seluruh peserta sudah hadir di sekolah partai. Jadi 5 sore nanti malam sudah ada gladi bersih untuk pelaksanaan Rakernas. Di dalam Rakernas ini sebetulnya partai melakukan konsolidasi pemikiran, konsolidasi program pemikiran dan program-program ideologis, yaitu Pancasila. Bagaimana partai menerjemahkan ideologi Pancasila dalam program dan kebijakan. Maka tema yang diambil adalah pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena Rakernas ini akan dibuka tanggal 6 Juni, yaitu hari lahir Bung Karno. Berarti kalau Bung Karno masih diberikan hidup, usianya sudah 122 tahun. Jadi ini ulang tahun bukan yang ke-122. Maka kita akan menerjemahkan cita-cita Bung Karno ketika mendeklarasikan Indonesia Merdeka dan ketika menggali Pancasila. Apa cita-cita beliau? Beliau sampaikan bahwa
di dalam Indonesia merdeka itulah tidak ada. Masa pesilat dan warga saling serang, sejumlah orang luka-luka. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di IC.